Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Airlangga Hartarto yang kemungkinan akan buat koalisi besar ya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah nanti KIP ya atau Golkar sendiri akan bergabung dengan koalisi perubahan? Nah, ini akan menjadi tanda tanya. Tentu saja hal yang besar ini akan ada yang namanya win-win solution atau iming-iming power sharing ya, karena dalam politik itu tidak ada makan siang gratis. Bagaimana selengkapnya? Ini sesuai yang dilansir oleh airmol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, Koalisi Indonesia Bersatu KIP pada prinsipnya terbuka dengan koalisi manapun, sebab dinamika politik jelang Pemilu 2024 masih berjalan dinamis. Begitu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi apakah ada ajakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar bergabung dengan koalisi perubahan saat menghadiri buka bersama di Nasdem Tower Sabtu. Ya, kalau koalisi sama-sama punya koalisi, komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik. Keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut, kata Airlangga. Adapun saat disinggung mengenai kehadiran elit Koalisi Indonesia Bersatu KIP selain Golkar, seperti Partai Persatuan Pembangunan di acara Bukber Nasdem, Airlangga mengatakan bahwa KIP akan membuat keputusannya sendiri. Ya, tentu tadi salah satu wakil ketua umum dari P3 dan tentu partai KIP nanti akan membuat keputusannya sendiri, tuturnya. Lantas saat ditanya kemungkinan KIP melebur dengan koalisi perubahan agar menjadi koalisi yang lebih besar, Menko Perekonomian itu meminta semua pihak untuk menunggu waktu yang pas. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, pungkasnya. Ya, itu ya terkait dengan momen pada saat bukber di Nasdem Tower, dan di situ diundang beberapa ketua umum ya, ketua umum tentu saja koalisi perubahan ya, ada AHY, kemudian juga ada Surya Paloh ya, kemudian dari Abu Bakar Al-Habsyi ya dari PKS, kemudian juga ternyata ya nyebrang di koalisi tetangga yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, di situ ada Golkar juga diundang. Artinya memang akan ada suatu planning ya, entah itu jadi atau tidak, untuk membuat koalisi besar, apa yang juga bisa dibaca oleh publik dengan diundangnya Golkar ya, termasuk juga P3 yang itu kita ketahui masih saat ini menjadi salah satu bagian dari koalisi istana. Jadi kalau kita melihat sejarah KIP itu ya sangat lama sekali gitu ya, bahkan sebelum Anies Baswedan itu dideklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem. Nah, KIP ini sudah terlihat ya disiapkan sebagai perahu khusus untuk siapa yang mau dicalonkan sebagai baca pres dalam kontestasi pilpres. Nah, ini memang terkesan menunggu gitu ya. Kadang karena kalau kita melihat komposisi kursi yang ada dalam koalisi perubahan itu sudah mumpuni gitu ya, tapi memang belum ada keberanian untuk mendeklarasikan baca pres ya. Kenapa ya? Karena modal untuk maju ya baca pres itu modalnya besar. Nah, kalau kalah ya maka akan rugi bandar gitu ya. Maka saat ini kita ketahui KIP yang menjadi perahu yang dipersiapkan, termasuk juga akan menjadi alternatif jika istana nanti akan meminta, maka hingga saat ini memang belum benar-benar bisa memutuskan siapa yang akan maju dalam kontestasi. Nah, apakah yang beberapa waktu yang lalu Ganjar akan dimajukan, mengingat masih ada gonjang-ganjing ya, keretakan internal dalam tubuh PDIP tentang siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP ya. Sudah disampaikan bahwasanya yang dicalonkan itu dari internal ya. Nah, saat ini kan yang mempunyai elektabilitas moncer cuma
Ganjar Pranowo gitu ya. Tapi tidak mungkin juga terlalu vulgar ya, seakan-akan tidak ada orang dalam KIP itu yang mampu untuk dideklarasikan sebagai baca pres. Di satu sisi ya, Teuku Umar yaitu ketua umumnya PDIP belum memiliki kepercayaan bahwasanya nanti kalau Ganjar itu dideklarasikan sebagai baca pres akan mempunyai loyalitas kepada Teuku Umar ya, atau nanti bisa saja ya lebih loyal kepada Presiden Jokowi. Nah, saat ini KIP terkesan nunggunya lama banget gitu ya, padahal sudah mempunyai tiket. Nah, kalau tidak berpikir menang kalah, maka seharusnya langsung tuh ya mendeklarasikan. Jadi kalah menang itu seharusnya hal yang biasa ya, termasuk juga untuk menambah jam terbang orang-orang yang terbilang baru dalam kontestasi Pilpres, misalnya Erlangga gitu ya, dideklarasikan sebagai baca pres dalam koalisi KIB gitu ya. Nah, memang orang pasti juga berpikir rasional tentang elektabilitas Erlangga misalnya, atau elektabilitas yang akan dideklarasikan. Nah, saat ini kalau sudah tidak mempunyai elektabilitas ya, maka modal untuk dukungan itu tentu saja akan berkurang, dan akhirnya kemungkinan untuk bisa dikalahkan itu akan gampang kali. Nah, memang Golkar mempunyai suara yang signifikan banyaknya ya. Dalam perkembangannya ketika Partai Golkar itu berdiri hingga saat ini, selalu bisa beradaptasi ya, dan selalu mendekat ke kekuasaan ya. Jadi sangat-sangat fleksibel. Tidak pernah Golkar itu jauh atau keluar dari kekuasaan. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, tentu saja jawabannya itu semuanya adalah waktu ya. Apakah Golkar nanti itu ya akan di waktu-waktu kritis, di waktu-waktu at the last minute itu akan mengumumkan dukungannya dengan bergabung dengan koalisi perubahan, atau tetap menjadi perahu yang akan disiapkan menjadi alternatif istana jika misalnya PDIP tidak mendeklarasikan Ganjar sebagai baca pres. Nah, memang saat ini terkesan masih menunggu gitu ya, masih menunggu karena tidak mungkin juga gitu ya. Tapi kalau kita melihat perkembangan pemerintah saat ini yang kadang-kadang menjadi backing ya, dalam tanda kutip, terkait pembentukan koalisi Indonesia Bersatu yaitu Istana, maka Istana pun ya harus diakui kekuatannya sudah memudar gitu ya. Sama seperti yang dalam istilah politik menjadi lame duck atau bebek lumpuh, yang semua partai juga akan mikir-mikir kalau tetap memberikan dukungan kepada posisi pemerintah sekarang yang menjadi bebek lumpuh gitu ya. Jadi itu tidak akan menguntungkan, tetapi akan lebih bergairah jika tiap partai itu berpikir rasional ya, memilih koalisi ya yang mempunyai kapasitas untuk memimpin di masa depan di 2024. Nah, saat ini yang arus perubahan yang terlihat ya koalisi perubahan yang digawangi oleh Anies Baswedan. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah nanti Golkar ya beserta dengan kroni-kroninya yaitu P3, nah apa juga PAN juga mau diundang ataupun ikut koalisi perubahan, we don't know exactly ya. Jadi jawabannya kembali kepada waktu. Nah, memang saat ini ya pasti akan ada iming-iming power sharing nanti ketika gabung dalam kekuasaan ya. Jadi satu sisi ya pemerintah sekarang yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sudah sudah mengalami ya
yang namanya lame duck ya, bahkan sitting duck gitu ya, bahkan sitting duck yang siap untuk ditembak jadi target gitu ya. Jadi ini agak ada permasalahan yang juga serius yang harus dipikirkan oleh partai yang akan terus bergabung ataupun lengket dengan kekuasaan. Apakah masih akan menjadi partai pendukung pemerintah yang kelihatannya memang sudah tidak ada aura ataupun hanya meninggalkan sisa-sisa kekuasaan yang tidak signifikan. Nah, secara rasional pastilah gitu ya, termasuk juga Golkar yang sudah malang melintang mengarungi perpolitikan Indonesia dari sejak Orde Baru hingga sekarang, maka akan terus berpikir bagaimana nanti ya, menebak ya dalam tanda kutip siapa yang akan menguasai ataupun berkuasa dalam kontestasi pilpres dan menjadi pemenang ya, karena yang kalau sudah menjadi pemenang otomatis Golkar ya sesuai dengan kebiasaan partai ya akan terus menjadi partai pendukung kekuasaan ya. Nah, bisa jadi nanti ketika ini juga berpacu dengan waktu, elektabilitas Anies termasuk juga dukungan pada koalisi perubahan itu naik ya, akhirnya ya mau tidak mau ya KIB ya, yang ada Golkar di situ, kemudian P3 ada di situ ya, mau tidak mau harus menentukan keputusan untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru ya, pemerintahan Anies Baswedan. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh apa namanya Erlangga Hartarto ya, ini memang akan menjadi ngeri-ngeri sedap ya, karena kalau benar-benar menjadi bergabung dengan koalisi perubahan maka sudahlah selesai itu yang namanya koalisi istana, dan hanya menyisakan sedikit partai yang itu kekuatannya sangat kurang sekali. Dan kita ketahui saat ini fokus dari koalisi istana ya fokus untuk memenangkan endorse yang di endorse oleh Presiden Jokowi, yaitu isu duet maut Ganjar Prabowo gitu ya. Nah, Ganjar Prabowo ini juga menjadi tanda tanya ya, apakah bisa diwujudkan ya, mengingat kemarin sempat didesak dengan mengundang Megawati ke istana. Ya, pastilah ngomong tentang kemungkinan untuk diajukannya antara isu duet Prabowo Ganjar. Nah, tentu saja kembali lagi kalau kita melihat keinginan dari Teguh Umar atau Megawati ya menginginkan internal gitu ya. Tetapi apakah benar akan menyetujui keinginan istana ya menduetkan Prabowo Ganjar ya, atau Ganjar Prabowo? Nah, ini juga masih siapa yang menjadi baca pres dan bacawa pres itu juga masih tanda tanya. Mengingat kalau benar-benar konsisten dengan berbagai survei yang selama ini ada ya, Ganjar itu nomor 1 ya, baru di bawahnya Prabowo ya. Nah, apakah Prabowo mau dijadikan wakil presiden bacawa pres dan bacawa presnya Ganjar? Di satu sisi ya tentu saja internal PDIP pasti juga mengalami persoalan serius ya, siapa yang akan benar-benar diajukan sebagai baca pres. Nah, bulan-bulan ini mendekati masa pendaftaran baca pres, meskipun lumayan agak lama, tetapi dengan momentum kejadian itu akan terasa lebih dekat. Semua memakai momentum yang ada itu untuk saling ya mendekat satu sama lain ya. Ada presiden mengundang Megawati untuk segera memfikskan siapa yang akan dideklarasikan sebagai baca pres, kemudian Puan juga dekat kepada Presiden Jokowi dalam rangka dalam tanda kutip untuk mencari dukungan. Jadi ini sekarang sibuk gitu ya, sibuk untuk mempersiapkan menyelamatkan masa depannya masing-masing. Nah, di mana letak kepentingan rakyatnya? Nah, ini kan perlu dijadikan perhatian juga ya, karena yang memilih nanti rakyat gitu ya, yang memilih itu rakyat, dan rakyat saat ini memang sedang menginginkan ya
perubahan terhadap carut-marut yang ada sekarang. Nah, memang persepsi perubahan itu ada pada Anies Baswedan, tetapi kita tidak tahu apakah Anies nanti bisa membawa arus perubahan yang besar, ya, terutama juga memberikan gambaran, ya, perubahan yang benar-benar signifikan di segala elemen, ya. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Erlangga, ya, Partai Golkar yang mempunyai suara signifikan, ya, selalu gabung dengan pemerintah, apakah benar-benar memutuskan bergabung dengan koalisi perubahan dan membentuk koalisi yang besar, ya, yang otomatis akan memainkan dua kaki, ya, di sisa masa pemerintahan Jokowi. Di satu sisi menginjakkan kakinya di pemerintahan, di satu sisi juga menginginkan, ya, ada ikut kompetisi yang lebih fair, ya, dengan rasionalitas memilih, ya, arus perubahan yang saat ini dukungannya semakin besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.